Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik, pada video presentasi kami kali ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Ibu Dina Patricia SEAKMSI. Di sini kami menggunakan produk dengan brand Cambaket. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang, yaitu Indah Permata Uswita, Linda Renggani, Sofia Salianda, dan Totia Husna. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas dan memaparkan mengenai 6 aspek di dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu aspek pasar, yang kedua aspek pemasaran, yang ketiga aspek teknis atau operasional, yang keempat aspek manajemen dan sumber daya manusia, yang kelima aspek eksternal, dan yang terakhir aspek keuangan. Baik, ini adalah merupakan abstrak dari tugas studi kelayakan bisnis kami. Laporan ini bertujuan untuk melakukan studi kelayakan usaha untuk mendirikan usaha buket bunga, dalam hal ini Cambaket di Kota Padang, dan juga penyusunan bisnis plan sebagai panduan usaha. Studi kelayakan yang dilakukan meliputi aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknis atau operasional, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek eksternal, aspek keuangan. Nah, untuk formulasi strategi bisnis dihasilkan melalui segmentasi, targeting, positioning, dan Toast Matrix. Hasil laporan menunjukkan bahwa usaha Buket Bunga Cambaket memenuhi setiap aspek kelayakan bisnis, baik secara finansial maupun non-finansial. Berdasarkan hasil laporan, diketahui bahwa rata-rata keuntungan atau pendapatan bersih usaha Buket Bunga Cambaket di Kota Padang ini adalah sebesar 59 juta. Hasil Net Present Value atau NPV menunjukkan nilai positif. Profitability Index atau PI menunjukkan nilai di atas angka 1 dan periode pengembalian selama 1 tahun. Penelitian juga menghasilkan strategi-strategi bisnis yang dapat dilakukan dan menunjukkan bahwa usaha Buket Bunga Cambaket memiliki prospek usaha yang kompetitif dan profitable. Baik, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu aspek pasar. Aspek pasar dan pemasaran, di mana segmentasi pasarnya yaitu wisuda, ulang tahun, anniversary, dan lain-lain. Untuk pengukuran potensi pasar sangat berpotensi dan analisis pesaing itu banyak maupun itu pesaing online dan toko offline. Nah, analisis pelanggan, profil pelanggan dari Cambuket ini adalah orang yang ingin menjadikan buket bunga sebagai hadiah yang berusia kisaran 15-40 tahun. Keinginan pelanggan ini beragam, mulai dari jenis bunga, warna, model, juga gaya. Selanjutnya untuk penetapan harga kami mulai dari Rp35.000. Nah, untuk strategi pemasaran kami menggunakan branding yaitu bunga untuk setiap momen kenangan yang tak terlupakan. Untuk promosi kami menggunakan 2 cara melalui sosial media dan offline. Untuk penjualan langsung itu kami lakukan di saat event wisuda kampus di Kota Padang. Dan untuk pemasaran konten itu kami gunakan dengan foto dan video produk yang kami upload di sosial media. Selanjutnya untuk distribusi dan penyaluran, untuk jaringan distribusinya ada offline dan online, dan untuk pengirimannya menggunakan sistem COD. Nah, untuk penetapan harga, di sini kami mendapatkan beberapa variasi dari Cambaket ini, mulai dari buket bunga, buket makanan, buket uang, buket boneka, dan juga buket hijab. Untuk harganya sendiri, kisaran dari Rp35.000 sampai dengan Rp150.000. Untuk analisis permintaan, kami menggunakan 2 metode, yaitu metode benchmarking, di mana kami mewawancarai pemilik usaha yang serupa, dan yang kedua yaitu survei niat membeli, yaitu dengan mewawancarai konsumen potensial untuk usaha kami ini. Mungkin sekian untuk aspek pasar. Untuk poin yang kedua yaitu aspek pemasaran, dan poin yang ketiga yaitu aspek operasional dan teknis akan dijelaskan oleh Totia Husna. Kepada Totia, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin kedua yaitu aspek pemasaran.
Nah, pertama yaitu STP. Pertama yaitu segmentasi. Nah, di mana untuk segmentasi ini yaitu dilihat dari demografisnya yaitu itu menargetkan remaja, pelajar juga graduate atau lulusan. Yang kedua yaitu dari segi geografis yaitu memiliki potensi daerah yang sangat strategis. Yang ketiga yaitu dari segi psikografis di mana eh, menyasar pelajar atau mahasiswa yang mengetahui tren memberi bunga sebagai hadiah. Yang keempat dari segi perilaku yaitu apresiasi positif dari masyarakat terkait dengan tren membeli bunga. Selanjutnya targetingnya yaitu dari usaha ini yaitu menyasar pelajar atau mahasiswa yang berusia 16 sampai 25 tahun dengan lokasi usaha ini itu sekitaran WNP. Nah, untuk positioning dari usaha ini yaitu menjadikan buket bunga sebagai usaha berkualitas dengan memiliki beragam variasi dengan menjadikan kreativitas yang unggul. Selanjutnya yaitu untuk analisis TOWS, yaitu kekuatan dari usaha ini yaitu desain yang menarik, varian produk yang luas, menyesuaikan dengan tren, harga yang kompetitif, dan juga inovasi produk. Yang selanjutnya kelemahan dari usaha ini yaitu kompetisi yang ketat, tantangan dalam mencapai target penjualan, dan juga jangkauan target pasar yang terbatas. Selanjutnya yaitu peluang dari usaha ini yaitu ada peningkatan permintaan, ada e-commerce dan juga pemasaran online, menargetkan segmen pasar yang khusus, penawaran promosi khusus, jasa pengiriman langganan, dan juga kerjasama dengan toko online terkenal. Nah, adapun ancaman dari usaha ini yaitu terkait dengan persaingan harga, perubahan tren dan gaya hidup, peningkatan biaya operasional, dan juga masalah kualitas produk. Nah, selanjutnya masuk kepada bagian aspek teknis atau operasional. Uh, yang pertama yaitu dari segi lokasi bisnis, di mana lokasinya itu ada dua lokasi pabrik, yaitu di Jalan Cendrawasih, Tawar Barat, Kota Padang. Yang kedua lokasi non-pabrik, yaitu ini tidak tetap sesuai dengan acara wisuda yang diadakan. Yang kedua itu kapasitas produksi. Nah, di mana itu diproduksi secara kontinu dengan sifatnya itu massal pada acara tertentu. Yang kedua diproduksi secara pesanan dengan prosesnya itu bersifat terputus-putus. Selanjutnya itu proses produksinya yaitu yang pertama yaitu dengan memilih bahan, yang kedua potong batang bunga palsu, yang ketiga yaitu merangkai bunga, selanjutnya penyelarasan bunga, kertas dekorasi buket, penambahan bahan dekoratif, penyempurnaan dan juga penyemprotan aromaterapi, dan terakhir itu penyimpanan dan penyampaian. Nah, selanjutnya peralatan teknologi yang digunakan dalam usaha ini yaitu peralatannya itu ada gunting bunga, wadah bunga, dan juga ada kain lap. Nah, untuk teknologi itu sendiri itu menggunakan aplikasi pemesanan online, sistem penyimpanan bunga, dan juga mesin pembuat potongan bunga. Nah, selanjutnya layout dari usaha ini yaitu menggambarkan ketika usaha ini didirikan dengan pada saat bazar. Nah, yang pertama itu membuka gerai buket bunga ketika event wisuda. Yang kedua, rak bunga itu diletakkan bentuk persegi dengan bagian depan itu disusun buket tampara. Yang ketiga, area khusus untuk membuat buket bunga itu diletakkan di sudut stand. Yang keempat, meja kasir itu diletakkan di dekat pintu masuk. Yang kelima, menggunakan pencahayaan cukup. Yang keenam, dekorasi yang sesuai dengan tema bisnis buket bunga. Yang ketujuh, bunga-bunga itu dikelompokkan berdasarkan jenis serta warnanya. Yang kedelapan, itu bunga-bunga paling menarik itu diletakkan di bagian depan. Nah, selanjutnya untuk analisis biaya, yang pertama itu ada biaya tetap dengan totalnya itu 164.000. Selanjutnya biaya variabel dengan totalnya itu sebesar 65.000. Sedangkan untuk biaya total sendiri yaitu sebesar 229.000. Nah, untuk modal awal dari usaha ini yaitu sebesar 174.000, Rp10.000 dengan break even point-nya itu sebesar Rp15.383.000. Nah, break even point ini yaitu untuk mencapai titik impas bunga. Untuk mencapai titik impas, maka bunga yang harus dijual itulah satu buah dengan harga Rp55.000. Selanjutnya untuk keuntungan dari usaha ini itu sebesar Rp237.700 dengan pengembalian modalnya itu dalam jangka waktu 2 kali produksi. Mungkin sekian presentasi dari saya kembali kepada moderator. Nah, itulah penjelasan mengenai poin 2 dan poin 3 dari aspek pemasaran serta aspek teknis dan operasional. Kita langsung saja kepada poin yang keempat, yaitu aspek manajemen sumber daya manusia, dan aspek yang kelima, yaitu aspek eksternal, yang akan dijelaskan oleh Sofia Salianda. Kepada Sofia, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin 4 mengenai aspek manajemen sumber daya manusia.
Seperti yang dapat kita lihat pada tabel berikut, pada tabel proyek usaha buket bunga palsu, di sini kami menggunakan bagan GAN, yang di mana bagan ini merupakan alat yang berguna untuk merencanakan dan memvisualisasikan jadwal dari suatu proyek dengan menentukan awal dan akhir dari setiap kegiatan sesuai estimasi waktu yang telah dihitung. Next. Kemudian struktur organisasi. Karena masih termasuk usaha yang baru dan dengan modal yang didapat dari modal pribadi, maka untuk pekerjaan di sini dilakukan oleh kami sendiri. Indah Permata Usita dengan job deskripsi sebagai desainer bunga dan divisi MSDM. Kemudian Linda Renggani, divisi pemasaran dan layanan pelanggan. Sofia Salianda, divisi operasional dan pengiriman. Dan yang terakhir, Totia Husna sebagai desainer bunga dan divisi keuangan dan administrasi. Kemudian poin berikutnya yaitu aspek eksternal. Yang pertama ada aspek ekonomi, pembangunan nasional seperti memberikan kesempatan bagi masyarakat, menggunakan sumber daya lokal, menumbuhkan industri lain, dan turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan. Yang kedua yaitu distribusi nilai tambah, seperti mencakup biaya bahan baku, peralatan, sewa tempat usaha, promosi, dan biaya operasional lainnya. Kemudian menggunakan rumus total investasi dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Next. Yang keempat yaitu hambatan di bidang ekonomi, seperti persaingan yang ketat, biaya produksi yang tinggi, perubahan tren dan selera konsumen, kualitas dan reputasi produk, ketergantungan pada musim atau acara tertentu, dan biaya logistik. Yang terakhir yaitu dukungan pemerintah, regulasi atau perizinan yang jelas, insentif pajak, pendidikan dan pelatihan, kemudian pembiayaan dan kredit. Next. Yang kedua ada aspek sosial dan politik. Aspek sosial, keterlibatan dalam acara, dan berpengaruh positif bagi masyarakat. Kemudian aspek politik, seperti situasi politik yang terjadi tidak akan mempengaruhi usaha buket bunga ini, karena pengaruh yang ditimbulkan tidak terlalu berdampak pada permintaan dan penawaran konsumen terhadap bunga. Next. Di lingkungan hidup, dampak positif, penggunaan bahan ramah lingkungan, pengurangan penggunaan bahan kimia, serta penghematan energi. Kemudian dampak negatifnya yaitu penggunaan bahan non-ramah lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengurangan emisi karbon. Untuk lingkungan industri, seperti ancaman masuknya pendatang baru, persaingan sama perusahaan dalam industri, ancaman dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pemasok, yang terakhir yaitu aspek hukum. Besarnya modal yang diperlukan yaitu sebesar Rp174.833. Kemudian tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum ditanggung sendiri oleh pemilik usaha. Bidang industri yang dijalankan yaitu industri kreatif, persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku, memiliki rencana untuk mengurus surat izin usaha atau SIU. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia serta aspek eksternal.
Nah, untuk yang terakhir yaitu aspek keuangan akan dijelaskan oleh Rinda Renggani. Kepada Rinda disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan pada usaha buket bunga. Next. Yang pertama yaitu neraca usaha buket bunga. Nah, pada tahun pertama, aset yang dimiliki oleh usaha Cambuket yang itu perekat panas sebanyak 4 unit, per unitnya dihargai dengan 20.000 dengan total 80.000. Kemudian ada wadah buket dengan total 4 unit, harga per unitnya itu 30.000 dengan total 120.000. Kemudian ada peralatan gunting, pisau, kawat, dan lain sebagainya, yaitu 1 unit dengan harga 50.000, totalnya 50.000, dan yang terakhir yaitu spanduk dengan unit 1 buah dengan harga 200.000 dengan total 200.000. Kemudian terdapat penyusutan serta jumlahnya pada tabel yang telah tertera. Kemudian totalnya yaitu 450.000 dan biaya penyusutannya itu 125.000. Selanjutnya itu modal kerja. Modal kerja pada usaha buket bunga ini, yang pertama ada bahan baku. 1 kali pembuatan buket bunga tersebut dengan bahan baku 20.000, kemudian biaya air dan listrik 200.000, dan bahan-bahan lainnya senilai 200.000. Totalnya itu 420.000. Nah, neraca dari usaha buket bunga ini yang pertama, aset tetapnya ada kas 200.000, kemudian bahan baku 20.000, biaya air dan listrik 200.000, bahan-bahan lainnya 200.000 dengan total 420.000. Kemudian total aset tetap yang tadi dengan total aset tidak lancar yaitu 450.000. Total aset tersebut dijumlahkan sejumlah 420.000 ditambah 450.000 sama dengan 870.000 yang menghasilkan modal sendiri sebanyak 870.000. Next. Selanjutnya itu laporan laba rugi usaha buket bunga Cambuket. Yang pertama penjualan. Di sini kami mempresentasikan yaitu pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Penjualannya yang tahun pertama itu 7.200, kemudian pada tahun kedua naik menjadi 7.920, seterusnya sampai ke tahun kelima. Harga per unitnya pada tahun pertama itu 35.000, pada tahun kedua juga sama, kemudian pada tahun ketiga dan selanjutnya itu naik menjadi 50.000. Total penjualan pada usaha buket bunga ini dapat dilihat pada PPT yang telah dipaparkan. Kemudian dari hasil laporan laba rugi usaha buket bunga ini didapatkan arus kas operasinya itu sebesar pada tahun pertama 59.632.816, pada tahun kedua 69.892.816, pada tahun ketiga 184.782.16 rupiah, dan pada tahun selanjutnya dapat dilihat pada PPT yang telah dipaparkan pada presentasi ini. Next. Selanjutnya itu laporan aliran kas dan penilaian investasi. Yang pertama, aliran aktiva tidak lancar sebesar 450.000, kemudian perekat panas pada tahun ketiga 50.000, wadah buket pada tahun ketiga 70.000, gunting, pisau kawat, dan busa floral sebesar 50.000, spanduk sebesar 200.000, dan dapat ditotalkan yaitu pada tahun ketiga 170.000. Kemudian aliran NCF pada tahun pertama yaitu 59.632.816,67 rupiah dengan total yang dapat dilihat pada presentasi yang telah dipaparkan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi aspek terakhir yaitu aspek keuangan pada bisnis kami yaitu Cambuket. Jadi kesimpulannya yaitu pertama pada aspek pasar dan pemasaran memiliki prospek yang cukup baik dengan jumlah permintaan setiap tahunnya sebesar 50% serta bauran pemasaran dari usaha ini cukup bagus. Untuk yang kedua aspek teknis atau operasional, lokasi usaha memiliki kondisi yang baik dan dekat dengan pusat kota dan supplier.
Yang ketiga, aspek manajemen dan sumber daya manusia, yaitu struktur organisasi dan pembagian tugas dan jabatan sudah cukup jelas. Yang keempat, aspek hukum, usaha ini perlu mengurus masalah perizinan untuk mengembangkan usaha. Yang kelima, aspek lingkungan, layak didirikan karena tidak menghasilkan limbah yang berbahaya. Dan yang terakhir, aspek keuangan, menggunakan 100% modal sendiri, sehingga usaha ini layak didirikan karena perhitungan kelayakan investasi menggunakan NPV, PI, PP, kecil dari IRR, dan ARR. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.